Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 24 Agustus 2026 bersama radio host LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Dani Damara. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama datang kabar dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan berita puluhan ribu umat Islam hadiri haul ke-45 Kiai Hamid Pasuruan. Reporter Yoga Pratama, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Puncak peringatan haul ke-45 Al-Mafurwah Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar atau Mbah Hamid Pasuruan dan haul ke-36 Nyai Haja Nafisa yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 betul-betul menyedot animo umat Islam. Puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru daerah di tanah air memadati seluruh sudut kota Pasuruan, mulai dari Pondok Pesantren Salafiyah, Masjid Agung Al-Anwar, alun-alun kota Pasuruan, hingga rumah-rumah warga. Ketua Panitia Haul, Gus Muhammad Nailur Rahman alias Gus Ama, menjelaskan rangkaian Haul Mbah Hamid didahului dengan beberapa kegiatan, di antaranya Khotmil Quran selama 3 hari berturut-turut, kemudian pameran seni, Maulid Habsyi, temu alumni ISIS, hingga forum besar yang mempertemukan para pengasuh pondok pesantren di tanah air. Yang menarik, ada satu pembahasan penting yang menyita perhatian bersama dalam forum tersebut, yakni hukum melakukan cloning foto atau suara seseorang yang telah meninggal dunia. Menurut Gus Ama, seluruh kiai sepakat bahwa mengcloning foto maupun suara seseorang yang telah meninggal dunia adalah haram bagi yang tidak mendapatkan izin dari pemilik suara atau foto maupun ahli waris. Sementara itu, Wagub Jatim Emil Alistianto Derdak menegaskan sosok almarhum Kiai Hamid tidak hanya populer di Pasuruan saja, melainkan menjadi teladan banyak umat Islam dari seluruh penjuru negeri. Jadi kami merasa sangat bersyukur bahwa di Jawa Timur haul dilaksanakan untuk mengenang keteladanan sosok yang luar biasa seperti Suwargi Mbah Hamid. Dan kita tentu semua mendoakan dan mendukung zuriyah almarhum Mbah Hamid untuk bisa meneruskan perjuangan beliau. Maka dari itu mudah-mudahan perjuangan seperti Mahat Ali yang sedang diikhtiarkan bersama, kita semua bisa nyengguyung atau mendukung bersama-sama. Diketahui, rangkaian acara diawali sejak pagi hari dengan pembacaan surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali, surah Al-Waqiah, surah Al-Mulk, Ratibul Hadad, Maulid Az-Ahzab, dan Mahalul Qiyam. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan formal, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan manaqib Mbah Hamid, sambutan-sambutan, mau'idhah hasanah, serta ditutup dengan pembacaan Yasin, tahlil, dan doa. Saya, Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Yoga Pratama atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya berasal dari Giri Suara FM Wonogiri dengan berita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Wonogiri gelar wayang kulit serentak di 25 kecamatan. Reporter Dia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang LPPL Indonesia. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri Sabtu 22 Agustus 2026 menggelar pagelaran wayang kulit secara serentak di 25 kecamatan. Mengambil lakon Romo Tambak dimainkan 53 orang dalang lokal serta 2 dalang tamu.
Bupati Wonogiri Setio Soekarno dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan merupakan milik seluruh elemen bangsa dan menjadi sarana pemersatu, sekaligus penguat rasa kebangsaan. Setiap unsur masyarakat memiliki peran yang berbeda, tetapi mempunyai tanggung jawab dan tujuan yang sama dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut disampaikan, pagelaran wayang kulit juga memiliki makna tersendiri dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Selain sebagai hiburan masyarakat, wayang merupakan warisan budaya adiluhung yang syarat dengan nilai, filosofi, dan pesan kehidupan sehingga dapat menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Lakon Romo Tambak yang dipentaskan pada malam tersebut secara khusus membawa pesan tentang pentingnya persatuan dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Nilai tersebut dinilai tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian terhadap sesama, kepekaan terhadap lingkungan, serta kesediaan untuk bahu-membahu menjadi modal sosial yang perlu terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Melalui pagelaran wayang kulit tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh hiburan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan, tetapi juga dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pewayangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih reporter Dias atas laporannya, dan pendengar berita selanjutnya dari Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur dengan berita Sertijab Kalapas Tuban, estafet kepemimpinan resmi bergulir. Reporter Yulia, silakan dengan laporan Anda. Pendengar, setelah 549 hari memimpin Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Dwiyana Putra akhirnya berpamitan. Pada Sabtu 22 Agustus, ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada David Anderson Setiawan dalam acara pisah sambut di kantor Lapas Kelas 2B Tuban. Bagi Irwanto, perpisahan itu bukan sekadar pergantian jabatan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang kerja bersama, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tuban, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Mitra Kerja, serta keluarga besar Lapas Tuban. Irwanto menyebut banyak dukungan yang diterimanya dalam menjalankan pembinaan dan meningkatkan layanan di Lapas Tuban. Berkat dukungan tersebut, sejumlah program dapat terlaksana, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM bagi warga binaan, proses menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, serta akreditasi paripurna klinik Lapas Tuban. Selain menyampaikan apresiasi, Irwanto juga menyampaikan permohonan maaf di hadapan para tamu undangan yang menyadari bahwa selama memimpin Lapas Tuban masih terdapat kebijakan, sikap maupun keputusan yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya, ia menitipkan pesan kepada jajaran Lapas Tuban agar tetap menjaga semangat dan memberikan dukungan kepada pemimpin baru. Sebagai informasi, setelah menyelesaikan tugasnya di Tuban, Irwanto Dwiyana Putra mendapat penugasan baru sebagai Kepala Lapas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yulia, LPPL Radio Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live. Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari RPKD Denpasar Bali dengan berita Pemkot Denpasar gelar ICD ke-5 Ruang Ekspresi dan Kemandirian Sahabat Disabilitas. Reporter Bambang Haryadi, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar kembali menggelar peringatan Indonesia Cinta Disabilitas atau ICD ke-5 tahun 2026 di Gedung Gerahana Wasena Jalan Kamboja, Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi ruang bagi sahabat disabilitas untuk berekspresi, berkarya, sekaligus menunjukkan kemampuan tanpa sekat perbedaan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang turut meninjau kegiatan tersebut menyampaikan, pemerintah Kota Denpasar berlandaskan spirit Vasudhaiva Kutumbakam secara berkelanjutan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan ICD yang digelar setiap tahunnya, kata Jaya Negara, adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota inklusif yang ramah disabilitas. Kegiatan ICD di Kota Denpasar yang dipusatkan di Gerahana Wasena merupakan bentuk apresiasi Kota Denpasar terhadap sahabat disabilitas
disabilitas. Ya, negara juga mengapresiasi hasil karya para sahabat disabilitas yang terdiri dari kuliner, kerajinan tangan, sampai lukisan yang dapat diperkenalkan ke masyarakat melalui kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati menjelaskan pelaksanaan ICD ini sendiri digelar selama 2 hari, yakni tanggal 20 dan 21 Agustus dengan menampilkan beragam panggung seni dan hiburan. Selain panggung seni dan musik, ICD juga menghadirkan stand UMKM yang dijaga dan dikelola penyandang disabilitas. Berbagai produk mulai makanan, minuman, hingga souvenir ditawarkan kepada pengunjung. Laksmi Saraswati juga mengatakan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap UMKM penyandang disabilitas dapat berbelanja menggunakan kupon ICD senilai 15.000. Kehadiran stand UMKM tersebut sekaligus membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, informasi dari RPKD Denpasar Bali mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi lengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan rekan Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Baik, pendengar LPPL Indonesia, saat ini bersama dengan saya Rizky Amelia sudah berada di ruangan Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo bersama dengan Bapak Zainuddin selaku Ketua Panitia Pelaksanaan HUT Republik Indonesia Daerah Purworejo. Saya Zainuddin, Asisten 1 Sekda Purworejo yang diberi tugas sebagai Ketua Umum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo. Kita akan wawancara di sini dengan Persada ID Talks mengingat hari ini dan tahun ini adalah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Nah, kegiatan di Purworejo, Pak, apa saja itu kegiatannya, Bapak? Ada banyak kegiatan yang sudah kami susun. Tentu mengacu pada tema peringatan tingkat nasional, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dimulai kegiatan persiapan pada hari kita menyelenggarakan tasyakuran di Pendopo Kabupaten Purworejo tanggal 16 Agustus. Kemudian pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan tingkat Kabupaten Purworejo diikuti oleh Forkopimda, kemudian seluruh OPD dan melibatkan siswa, instansi daerah, instansi vertikal ikut hadir di upacara dengan Inspektur Upacara Ibu Bupati Purworejo. Alhamdulillah pelaksanaannya lancar, kemudian cuacanya kemarin juga mendukung. Ada banyak masukan sebenarnya supaya sebagian besar peserta upacara dan undangan itu berdiri sebagai peserta upacara. Tetapi di Kabupaten Purworejo kami masih menyediakan tenda VIP yang kami prioritaskan untuk para sesepuh, veteran, lansia, ibu-ibu. Karena kalau beliau-beliau ini sudah sepuh harus berdiri, nanti beliau tidak bisa nyaman dan hikmat dalam mengikuti seluruh rangkaian upacara yang cukup panjang. Kemudian di sore harinya tanggal 17 Agustus juga kita selenggarakan upacara penurunan bendera dengan Inspektur Upacaranya Bapak Komandan Kodim 0708. Kemudian di luar acara pokok tersebut, panitia peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Kabupaten Purworejo juga menyelenggarakan acara-acara tambahan. Tentu memperdomani surat edaran dari pusat, juga arahan Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, mengingat kondisi ekonomi bangsa dan negara kita ini yang masih perlu efisien, ya, prioritas untuk kegiatan-kegiatan penting tentunya. Maka kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan tidak terlalu banyak, mengedepankan efisiensi, kemudian melibatkan banyak masyarakat, dan tentu berusaha maksimal memberikan kesan yang mendalam, menghibur, kembali menegaskan semangat patriotisme dan rasa syukur telah diberi anugerah kemerdekaan selama 81 tahun bagi seluruh generasi dari anak-anak sampai dewasa dan sesepuh-sesepuh kita. Tentu salah satu wujudnya kita selenggarakan karnaval yang tadi kita mulai hari ini untuk kategori SD, SMP dan SMA. 24 Agustus kita selenggarakan karnaval
Kita usahakan jam 8, jam 9 pagi sudah bisa mulai nanti. Ini sedikit ada perbaikan, mengingat kalau kita selenggarakan sore hari itu kita menyayangkan karena situasional ada banyak peserta karnaval yang kehilangan sholat zuhur dan sholat asarnya, sehingga kita geser ke pagi. Harapannya pelaksanaan karnaval ini tidak mengganggu kewajiban bagi yang muslim, supaya tetap bisa melaksanakan sholat zuhur, sholat asarnya. Demikian juga untuk karnaval kategori umum juga akan kita selenggarakan nanti agak pagi. Pengalaman yang lalu kan kalau sore itu melewati waktu asar, bahkan maghrib belum selesai. Harapannya kemeriahan kita, syukur kita dengan peringatan ini tidak mengganggu kewajiban ibadah kita pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang umum insya Allah akan kita selenggarakan nanti di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Kemudian penutupannya nanti insya Allah kita selenggarakan di tanggal 31 Agustus tahun 2026, yaitu kita selenggarakan resepsi kenegaraan. Rencananya kita jam 8, jam 9 pagi. Salah satu apresiasi kita, syukur kita kepada para sesepuh, nanti juga akan diberikan santunan bagi beliau-beliau veteran yang kurang mampu. Walaupun tidak seberapa nilainya, tapi semoga menjadi ikatan dan doa bagi kami supaya beliau panjang umur dan beliau mendoakan kita supaya tetap istiqomah melaksanakan tugas-tugas, meneruskan perjuangan yang beliau telah rintis. Itu secara umum rencana kegiatan, sebagian sudah berjalan dan sebagian akan kita siapkan dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Agustus. Oke, ini Adi, nanti masyarakat kan karnaval ini Pak sudah pasti ramai sekali. Harapannya untuk masyarakat sendiri mempersiapkan diri besok karnaval biar lebih kondusif. Nah itu apa nih Pak buat masyarakat, pesan-pesannya besok dan juga hari Sabtu untuk karnaval umum? Pertama yang kami sampaikan justru pada teman-teman peserta karnaval, supaya mereka mentaati, menepati apa ketentuan yang sudah disampaikan oleh panitia. Di antaranya jumlah pesertanya sesuai dengan ketentuan, kemudian properti yang dibawa tentu properti yang ya kalau bisa tidak terlalu mahal tapi jadi meriah. Syukur-syukur properti-properti yang memberikan edukasi kepada publik, ya, edukasi yang skala lokal, tentu edukasi pencapaian visi misi Bupati Purworejo tentang pitulungan, tentang Purworejo berseri, kemudian edukasi tentang konservasi lingkungan, tentang perlunya kita mengelola sampah dengan baik, kemudian edukasi tentang kedisiplinan. Kemudian bagi masyarakat umum, kami berharap bisa menyaksikan karnaval ini dengan tertib, dengan baik di sepanjang rute. Kemudian kami berharap juga menjaga kebersihan kota kita. Jadi kalau membawa makanan, kemudian bekal-bekal dari rumah, sudah ada tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Mohon kesadarannya, sampah-sampah itu juga ditaruh di tempat yang sudah kami sediakan. Walaupun di akhir tetap kami akan melakukan pembersihan selesai karnaval. Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan sapu bersih seluruh rute itu, sehingga awal karnaval kota kita bersih, selesai karnaval kota Purworejo juga kembali bersih sehingga nyaman untuk semuanya. Oke, baik. Nah, Pak, usia Indonesia kan sudah 81 tahun. Nah, ini harapannya untuk Indonesia dan juga masyarakat ke depannya menjelang usia 82 berarti di Pak di tahun depan. Semoga harapannya Bapak bisa terlaksana di tahun depan. Apa ini Pak harapannya? Harapan, tentu harapan kita semua ya, Kabupaten Purworejo semoga semakin berdaya saing, sejahtera,
semakin religius dan semakin inovatif. Tentu ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, kemudian dukungan instansi vertikal, dalam hal ini Forkopimda dalam menciptakan kondisi daerah yang kondusif, yang dinamis, dan sangat penting kuncinya dukungan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton tapi bisa mengambil bagian sesuai dengan porsi masing-masing tentu untuk mendukung program-program pemerintah sehingga Purworejo benar-benar menjadi sangat dinamis, bergerak sosial ekonominya dan berdampak ke peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Zainuddin atas waktunya, dan buat pendengar LPPL Indonesia, terima kasih juga telah mendengarkan Persada ID bersama dengan saya Rizky Amelia. Terima kasih rekan Rizky Amelia atas laporannya, dan pendengar, berita pertama di sesi kedua berasal dari RKK Ketapang, Kalimantan Barat dengan berita Bupati Ketapang terbitkan surat edaran nomor 52 tahun 2026 tentang penanggulangan kebakaran. Reporter Wilya Susanti, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih. Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI menerbitkan surat edaran nomor 52 tahun 2026 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Peran perusahaan diperluas, wajib bantu seluruh wilayah Ketapang, tidak hanya di area operasional. Kerahkan semua sumber daya, personel pemadam, mobil tangki air, pompa, selang, drone, sarana komunikasi, kendaraan pendukung. Pastikan akses sumber air di wilayah operasional untuk pemadaman darurat. Ditetapkan sebagai kekuatan pendukung utama pemerintah Kabupaten Ketapang untuk percepat respon karhutla. Penegakan hukum diperketat. TNI Polri diminta tingkatkan patroli di wilayah rawan karhutla. Setiap titik api harus segera ditindaklanjuti. Pelaku pembakaran ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan tidak hanya pemadaman, tetapi juga pencegahan dan penindakan. Desa dan masyarakat ikut bergerak. Camat, lurah, kepala desa wajib siagakan wilayah dan perkuat patroli. Deteksi dini, lapor segera ke BPBD Ketapang jika ada titik api atau asap. Masyarakat dilarang bakar lahan. Jika menemukan titik api, segera lapor dan jangan hambat petugas. Imbauan gunakan masker saat kabut asap. Penanganan karhutla bersama pemerintah daerah, perusahaan, TNI Polri, Manggala Agni, KPH, pemerintahan desa, dan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilya Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Wilya Susanti atas laporannya, dan pendengar, berita selanjutnya dari Magetan Indah FM Jawa Timur dengan berita susun roadmap Ekraf 2027, Pemkab Magetan bersiap menuju Kabupaten Kreatif. Reporter Wina, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan penyusunan peta jalan atau roadmap ekonomi kreatif atau Ekraf pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil guna memastikan arah kebijakan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah berjalan secara terstruktur dan terukur. Hal tersebut disampaikan oleh Suwito, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan dalam kegiatan Sarasehan Kemerdekaan Pawitan Diroko 2026 atau Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo di salah satu hotel di Madiun. Dan menurutnya penetapan roadmap ini menjadi fondasi utama sebelum melangkah lebih jauh dalam menetapkan Magetan sebagai kabupaten kreatif. Sebagai langkah awal penyusunan, pihaknya bakal menggelar fokus group discussion dengan merangkul lintas elemen mulai dari seniman, budayawan, hingga para pelaku industri kreatif lokal. Fokus group discussion bertujuan menyaring 21 subsektor
sektor ekraf yang ada untuk menemukan potensi paling dominan di Kabupaten Magetan. Sektor unggulan yang terpilih nantinya akan menjadi fokus utama Pemkab Magetan dalam proses pengusulan dan penetapan sebagai kabupaten kreatif secara nasional. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Wina atas laporannya, dan pendengar, berita dari Magetan Indah FM Jawa Timur menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan Radio Host LPP Irama FM Purworejo Jawa Tengah di sesi ketiga. Baik pendengar LPP Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 24 Agustus 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Anka Sianto, disilahkan. Pendengar LPP Indonesia, Kementerian Kesehatan Indonesia telah mengerahkan 314 tenaga medis dan pasukan medis ke 7 provinsi yang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini bertujuan untuk menanggapi krisis kualitas udara yang telah memicu lonjakan kasus infeksi pernapasan akut. Hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan Agus Jamaludin dalam pernyataan persnya yang diterima pada minggu lalu. Menurutnya, data dari Kementerian Kesehatan hingga pada Jumat 21 Agustus menunjukkan 7 provinsi yang terdampak adalah Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 6 dari provinsi ini telah menyatakan status siaga darurat di tengah kekeringan berkepanjangan yang telah berlangsung sejak awal tahun 2026. Kasus infeksi pernapasan akut telah meningkat secara signifikan di beberapa wilayah, di antaranya di Kalimantan Tengah, kasus melonjak 78,1% hanya dalam 1 minggu, naik dari 402 menjadi 716. Sementara itu untuk Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151.000 kasus sejak Januari 2026 dengan lonjakan tertinggi terjadi di Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Tren serupa juga disertai kasus asma dan iritasi juga dilaporkan di Riau dan Kalimantan Selatan. Demikian laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih kepada redaktur Anka Sianto dari Dapur Berita Indonesia Live. Pendengar, berita selanjutnya hadir dari Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo. Dengan berita, Wakil Gubernur Idah tinjau produk Karawo di KKI 2026 meski sedang masa pemulihan. Reporter Thomas, silakan dengan laporan Anda. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kendati masih menjalani masa pemulihan usai menjalani operasi lutut, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaidah Rusli Habibi tetap bersemangat memberikan dorongan bagi para pelaku UMKM dengan melihat langsung pameran kerajinan Karawo Gorontalo pada ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau JICC Sabtu 22 Agustus 2026. Pameran KKI 2026 ini digelar mulai pada tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 yang bertempat di Hal A dan B JICC Jakarta. Pada perhelatan skala nasional tersebut sebanyak 4 UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo berpartisipasi sebagai peserta, yakni Olami, Tiar Handicraft, Serasi Karawo, serta Bilal Mekar Snack atau BMS. Ketika menyambangi stand pameran UMKM asal Gorontalo, meski kondisi kakinya belum pulih sepenuhnya, Wagub Ida terlihat sangat bersemangat mengamati bermacam-macam produk unggulan yang dipajang guna menembus pasar yang lebih luas. Perhatian Wagub Ida tertuju pada busana Karawo, wastra khas Karawo yang bukan cuma menyimpan nilai tradisi serta identitas wilayah, melainkan juga menyimpan peluang ekonomi bagi para pengrajin dan pelaku usaha lokal.
Di samping itu, Wagub Ida turut memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo yang senantiasa menyediakan wadah bagi para pelaku UMKM Gorontalo untuk tumbuh sekaligus melebarkan jangkauan pasaran melalui berbagai ajang promosi serta eksibisi. Ia menegaskan, sinergi antara pihak pemerintah, Bank Indonesia, pelaku UMKM, dan para pengrajin juga menjadi kunci utama dalam mendorong UMKM lokal agar kian mandiri serta mampu bersaing. Perhelatan KKI 2026 kali ini mengangkat tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan juga berdaya saing. Agenda ini dirancang sebagai bagian dari program strategis Bank Indonesia guna memperkokoh daya saing UMKM melalui terobosan produk, kemudahan akses modal, pemanfaatan teknologi digital, hingga perluasan jangkauan pasar. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Thomas atas laporannya. Dan pendengar, selanjutnya berita datang dari Langsekmani FM Sijunjung Sumatera Barat dengan berita penetapan evaluasi Geopark Rana Minang Silokek. Pemkab Sijunjung siap tindak lanjut rekomendasi evaluator UNESCO. Reporter Yelmi Rustam, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih. Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar kegiatan evaluasi dan penutupan kunjungan tim evaluator UNESCO Global Geopark di Rumah Dinas Bupati Jumat 21 Agustus 2026. Agenda ini diselenggarakan untuk memberikan masukan, rekomendasi serta saran strategis dalam menilai kesiapan Geopark Rana Minang Siloke menuju standar internasional. Penilaian ini mencakup penguatan tata kelola yang geologis, visibilitas, edukasi hingga pelestarian warisan budaya lokal guna memastikan kesiapan kawasan sebelum melangkah ke tahap penetapan resmi. Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkab Sijunjung, unsur Forkopimda, BP Geopark Ranah Minang Siloke, akademisi, komunitas lokal serta perwakilan Lembaga Geologi Internasional UGS dan penerjemah resmi. Hadir pula 2 evaluator internasional UNESCO, yakni Nicolas Klee dari Perancis dan Profesor Jeong Yong Moon dari Korea Selatan. Sinergi berbagai pihak ini mencerminkan komitmen kuat bersama dalam mendorong pengembangan Geopark Siloke yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Bupati Sijunjung Dr. Beni Dwifayuswir SSTP MSI menegaskan kesiapan daerah untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan panduan dari para ahli. Pihaknya berkomitmen mengalokasikan sumber daya secara optimal, mulai dari pembiayaan, penataan aktivitas penambangan hingga penguatan kerjasama lintas sektor. Menurutnya, seluruh masukan tim UNESCO akan dijadikan pijakan utama untuk mewujudkan Sijunjung sebagai wilayah yang memuliakan bumi dan menyejahterakan masyarakat. Mewakili tim evaluator UNESCO, Nicolas Klee memberikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat serta kekayaan warisan tak benda dengan budaya Minangkabau di kawasan tersebut. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis agar fokus utama pengembangan dalam beberapa bulan ke depan lebih diarahkan pada aspek geologi dan geosite. Selain itu, tim evaluator menyarankan agar perkampungan adat Sijunjung lebih diprioritaskan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO ketimbang warisan budaya, mengingat maraknya pembangunan fisik modern di kawasan adat tersebut. Tim UNESCO juga memaparkan 7 rekomendasi formal yang meliputi peningkatan pemahaman warisan geologi, desain dan pengembangan geosite, penataan lanskap, mitigasi penambangan emas, hingga perbaikan materi edukasi. Evaluator menilai kawasan Siloke yang sangat luas tidak cukup hanya diwakili oleh 18 geoset site ini, sehingga pengembangan geoset baru yang didukung laporan ilmiah perbandingan internasional sangat mendesak. Di samping itu, penguatan jejaring antar geopark dan standarisasi panel informasi turut menjadi poin penting
yang harus segera diselaraskan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menegaskan bahwa Geopark Ranah Minang Siloke memiliki modal sosial dan budaya yang sangat unggul di tingkat global. Namun keberhasilan untuk meraih predikat UNESCO Global Geopark sangat bergantung pada komitmen daerah dalam membuktikan signifikasi nilai geologinya di kancah internasional. Melalui kolaborasi pada antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Geopark Siloke berpeluang besar menjelma menjadi destinasi unggulan berkelanjutan yang diakui dunia. Demikian Ilmi Rustam dari LPPL Radio Lansai Manisi Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Yelmi Rustam atas laporannya, dan pendengar, kabar selanjutnya datang dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan berita Menteri Kehutanan pimpin pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Reporter Riri Firmawan, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Dani Damara. Pendengar di seluruh Indonesia, dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan dapat kami laporkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di Markas Manggala Agni Kalimantan 5 Banjar, Desa Mandiangin Timur, Kabupaten Banjar, Minggu 23 Agustus 2026. Koordinasi diikuti Gubernur Kalsel Muhyiddin yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aryadi, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi, serta jajaran terkait lainnya. Menhub Raja Juli Antoni menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan karhutla, terutama terhadap titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan kebakaran dan asap. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat. Diketahui Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung kondisi karhutla serta upaya penanganannya di sejumlah titik lokasi di Kalsel. Raja Juli Antoni mengatakan, kunjungan Presiden menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan karhutla berjalan optimal. Ia menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah cepat terhadap potensi karhutla di Kalimantan Selatan. Perlu diketahui, wilayah terparah karhutla di Kalsel mencakup Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, khususnya Landasan Ulin, Guntung Damar, dan Pengayuan, serta Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari Slawi FM Tegal, Jawa Tengah dengan berita Slawi Night Carnival 2026, semarak seni dan budaya di malam hari. Reporter Kusnendo Hendro, silakan dengan laporan Anda. Gemerlap cahaya, musik, kostum spektakuler, dan ornamen kreatif menyulap ruas jalan Kabupaten Tegal menjadi panggung seni terbuka pada hari Sabtu malam 22 Agustus 2026 kemarin. Dan untuk pertama kalinya Kabupaten Tegal menggelar Slawi Night Carnival 2026, parade seni dan budaya yang dikemas berbeda dengan menampilkan kreativitas berbasis potensi lokal. Mengusung tema eksplorasi kreativitas seni budaya dan keberagaman berbasis potensi lokal Kabupaten Tegal, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-81. Sebanyak 61 peserta mengikuti parade yang dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dari rumah dinas Wakil Bupati. Dengan menempuh jarak sekitar 1,5 km, rombongan melewati kawasan Patung Obor dan Jalan Gajah Mada sebelum berakhir di alun-alun Hanggawana Slawi. Panjang rute, masyarakat tampak antusias menyaksikan peserta yang tampil dengan kostum bercahaya, musik, ornamen-ornamen kreatif, serta beragam ekspresi seni dan budaya. Konsep karnaval malam memberikan ruang lebih luas bagi peserta untuk mengeksplorasi tata cahaya dan kostum, sehingga menghadirkan suasana yang berbeda dari karnaval di siang hari. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang membuka langsung kegiatan ini mengatakan,
Slawi Night Carnival menjadi ruang bagi masyarakat untuk terus mengembangkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi daerah melalui seni dan budaya. Menurutnya, seni dan budaya lokal perlu dikemas secara kreatif agar tetap relevan sekaligus mampu menjadi kebanggaan masyarakat dan daya tarik Kabupaten Tegal. Antusiasme masyarakat sepanjang rute menunjukkan bahwa kreativitas seni mampu menjadi magnet sekaligus ruang perjumpaan warga. Slawi Night Carnival 2026 menjadi langkah awal Kabupaten Tegal menghadirkan konsep baru dalam pelestarian seni dan budaya dengan memadukan kreativitas dan keberagaman, potensi lokal serta teknologi pencahayaan. Demikian, saya Hendro LD, LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Baik pendengar LPP Indonesia, berita dari Slawi FM sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPP Irama FM Purworejo, Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.